Media Syari, media dakwah Islam. Sekarang di sini bahas tentang adab dengan sama Muslim dulu. Yaitu kata Rasulullah SAW, haknya Muslim terhadap orang Muslim yang lain ada 6. Ada 6. Jika kau bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Minimal. Boleh dilengkapi Assalamualaikum warahmatullah. Boleh lagi ditambah wabarakatuh. Itu lebih bagus lagi. Pahalanya lebih banyak, 30 itu. Dan yang diucapi salam, hendaklah dia menjawab salam itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keutamaan mengucapkan salam ya kawan kepada Muslim atau kalau masuk rumah? Assalamualaikum. Jadi mengucapkan salam itu tidak terlalu keras sampai membangunkan orang tidur dan tidak terlalu pelan, hanya didengar oleh yang mengucapkan salam. Sedangkan yang sebelahnya nggak dengar. Bisik-bisik. Wah, gak dengar. Jadi harus diperdengarkan ucapan salam itu kepada orang yang ada di depan kita. Assalamualaikum. Nah, begitu ya jemaah. Apa keutamaannya? Kata Nabi SAW. La tu'minu hatta tahab. La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahab. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Afsus salama bainakum. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan masuk surga kecuali kalian beriman. Dan tidak akan sempurna iman kalian kecuali kalian saling mencintai. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang apabila kalian amalkan itu kalian akan saling mencintai di antara kalian, yaitu sebarkan salam. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia memanggilmu, maksudnya mengundangmu makan. Apakah itu walimah, ya, pernikahan, atau yang sarapan pagi atau makan siang atau makan malam, ya pokoknya undang makan, maka datangilah undangan. Jika memang tidak ada uzur syar'i yang menyebabkan dia tidak bisa datang, maka hendaklah dia mendatangi undangan itu. Apabila dia punya uzur syar'i seperti sakit atau dia safar atau ada uzur syar'i yang lainnya, maka adalah dia memberitahu kepada tuan rumah yang mengundang dia, sahibnya yang mengundang itu, bahwa dia tidak bisa datang, minta maaf. Begitu jemaah sekalian. Kata Rasulullah SAW, faman du'iya falam yujib faqad 'asallahu wa rasulahu. Barang siapa yang diundang ya untuk makan atau apa dan dia tidak mau memenuhi undangannya tanpa udzur, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasul. Lafadznya Muslim. Kalau tadi lafadznya Sunan Abi Daud. Lafadz Muslim, idza da'a ahadukum akhahu falyujib. Jika seorang di antara kalian diundang oleh sahabatnya atau kerabatnya, hendaklah dia mendatangi undangan itu. Idza du'iya ahadukum ila walimah urs falyujib. Jika diundang walimatu urs, yaitu pernikahan. Ya, setelah ijab kabul kan makan-makan biasanya kan? Maka datanglah. Gitu jemaah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahu. Apabila dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah dia. Jamaah sekalian, menasihati, ya, memberi pendapat yang terbaik kepada saudaranya Muslim, itu adalah tugas yang mulia dan itu adalah tugasnya para nabi.
Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ana lakum nasihun amin. Aku adalah yang memberi nasihat kepada kalian dengan amanah. Kemudian yang keempat, wa idza atas fahamidallah fashabbithu. Apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Itulah yang dimaksud dengan fashammithu. Sering kita meremehkan masalah itu ya jemaah. Wallah itu bukan remeh ya. Seorang ketika mengucapkan alhamdulillah, ya, ketika bersin. Mengapa seorang bersin itu mengucapkan alhamdulillah ya jemaah? Karena orang ketika bersin, dengan bersin itu, maka keluarlah virus yang ada di hidung. Mallahu bihi alim, yang Allah tahu, yang mana manusia tidak tahu. Kemudian yang kelima, haknya orang Islam, wa idza marid fa'udhu. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Apabila dia sakit, jenguklah dia. Apa keutamaan menjenguk orang sakit jemaah sekalian? Kata Nabi SAW, ma min muslim ya'ud musliman maridan ghudwa illa salla alaihi 70,000 malak hatta yumsi. Wa idza 'adahu 'ashiyah illa salla alaihi 70,000 malak hatta yusbih. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Ya. Artinya kata Nabi SAW, barang siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, saudara muslim yang sakit di pagi hari, maka didoakan oleh 70,000 malaikat. Dari pagi itu sampai sore. Dan barang siapa yang menjenguk orang sakit sore hari, maka dia didoakan oleh 70,000 malaikat dari sore itu sampai subuh. Kemudian apa yang harus kita lakukan ketika menjenguk orang sakit? Ya, pertama kita harus mengetahui adab-adab ziarah ya, yaitu kalau di rumah itu tanya dulu sama keluarganya kapan bisa dijenguk. Kalau di rumah sakit ada jadwalnya. Kemudian yang kedua, yaitu yang paling penting ketika menjenguk itu ada dua. Yang pertama mendoakannya. Seperti Allahumma rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaan illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Atau asallahu rabbil arsyil azim an yashfiyaka 7 kali. Ya, kalau nggak bisa ya syafakallah itu aja. Semoga Allah menyembuhkanmu segera tanpa bekas rasa sakit. Yang kedua, yang penting adalah nasihat jika memungkinkan. Yang keenam, wa idza mat, jika dia mati, fattabi'hu. Apabila dia mati, maka antarkanlah dia jenazahnya ke kuburan. Apa keutamaan salat jenazah dan mengantarkan mayat ke kuburan? Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, man syahida janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qirat wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan. Qila wa mal qiratan? Qala mathalu aw mithlu al-jabalain al-'azimain. Wa fi riwayah mithlu jabal Uhud. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim, barang siapa yang menyaksikan jenazah sampai menyolatkannya, ini salat jenazah, maka dia mendapatkan pahala 1 qirat. Barang siapa yang setelah salat kemudian dia mengantarkan mayat itu ke kuburan, ya, sampai dikubur, maka dia mendapatkan 2 qirat.
Kirat, ditanyakan oleh sahabat, apa 2 kirat ya Rasulullah? Kata Rasulullah, seperti 2 gunung yang besar. Dalam sebuah riwayat seperti gunung Uhud, gede. Maka di sini jamaah sekalian keutamaan mengantar jenazah ke kuburan setelah menyolatkannya. Barakallahu fikum.